Hai bolo ngoceh, ayo kita ngoceh bolo. Nah, ini melanjutkan kisah si tema penipu ulung yang luar biasa. Suara ataupun ilmu yang dia miliki untuk menipu banyak sekali, baik temannya, saudara, terus istrinya, mertuanya, teman mertuanya, dan lain sebagainya. Nah, ini kisahnya si tema ini sudah mulai bingung bolo. Jadi dia sudah mulai bingung harus mencari uang kemana, karena semuanya sudah ditipu gitu loh. Tapi yang namanya penipu ulung, dia tidak akan kehabisan pikir. Dia pasti mendapatkan ide untuk menipu bolo. Jadi setelah dia menipu istrinya dengan make upnya tadi, uang DP dan pelunasannya diambil semuanya tanpa sepengetahuan istri. Nah, ini dia mulai melancarkan rencana baru lagi ini. Jadi ini kembali kepada si Hoirul. Hoirul partner bisnisnya itu. Nah, jadi si Hoirul ini dia memang selalu mensupport untuk namanya bisnis temannya dan koleganya itu pasti disupport gitu. Jadi ini akal bulusnya si tema, dia meminjam kameranya si Hoirul lagi nih bolo, dan dengan alasan ada orderan motret. Nah ya udah, yang namanya Hoirul dia punya baik hati gitu loh, jadi dipinjemin aja tanpa ada perasaan ragu atau apapun. Setelah kamera didapatkan si tema, ini tidak digadekan bolo, tapi dibawa kabur ke luar kota. Gila ada itu. Awal mulanya dibawa kabur bolo. Jadi dibawa kabur sebut saja kota yang ada di Jawa Timur lah. Setelah dibawa kabur beberapa minggu bolo, hampir kurang lebihnya mau 1 bulan. Nah, si tema ini bisa dibilang apa yo? Kalau kata orang Jawa itu rai-rai gedek. Orang duwe rai bolo. Jadi dia terus menghubungi si Khairul ini, kameramu nanti ya tak balikan ya, ini masih rame kayak gini, bala seperti itu. Si Khairul ya tidak berburuk sangka sih, walaupun sudah ada di hati kecilnya, kamera udah lama kok udah balik-balik dan tidak ada kejelasan gitu bolo. Dan saat itu juga tibalah akhirnya si tema ini pulang terus dia tidak punya rasa bersalah bolo ke rumahnya si Khairul. Terus dia bilang kayak gini, bos, pinjam uang dong bos, 15 juta. Dia bilang kayak gitu ke Khairul tanpa memikirkan bahwa dia membawa kamera yang nilainya 17 juta gitu. Kan udah tidak punya otak gitu mungkin. Nah si Khairul ini ya kan, terus tanya, lah kameraku di mana gitu. Si tema tidak bisa jawab bolo, dia diam terus ditanya terus akhirnya apa ya bolo, dia menjawab dengan rasa bersalah bahwa kameranya si Khairul ini digadekan lagi bolo. Kan gitu loh. Digadekan lagi yang nilainya di bawahnya yang pertama. Ini nilainya 5 juta bolo. Ya udah. Khairul mau tidak mau kan yo mengambil kameranya toh bolo. Eman-eman toh misalkan kameranya itu hilang gitu loh. Ya udah, diambil di penggadean senilai 5 juta. Oke, diambil. Dan gilanya lagi bolo, si tema ini tetap ngotot, tetap pengen pinjem uang lagi kepada si Khairul. Padahal kan gila, hutangnya sama Khairul tuh udah banyak sekali loh bolo. Tapi dia tetap mau hutang dan hutang lagi gitu loh. Sampai bersujud di kakinya si Khairul, nangis mau pinjem uang, tetek bengek dengan alasan apapun seperti itu.
karena si Khairul ini kan baik hati toh bolo, dia tidak tega gitu loh, karena udah partner bisnis lumayan lama kan gitu loh. Nah, si Khairul memang saat itu keadaan itu memang lagi mengembangkan bisnisnya yang lain gitu loh. Nah, saat itu juga si Tema ini tidak kalah akal bolo. Kan si Khairul bilang, ini uangku udah tak belikan ini untuk bisnis lagi gitu loh. Si Tema ini tidak hilang akal. Dia kan tahu sih ini bolo, seluk beluknya si Khairul seperti apa, dia punya akun bank apa, terus dia punya ini apa, aset apa gitu loh. Nah, si Tema ini kan tahu kalau si Khairul punya aset apa ya, jualan di Shopee bolo, dan tokonya itu lumayan besar bolo, dan pasti ada yang namanya pay letter dan Shopee pinjam dengan limit yang lumayan besar bolo. Limit Shopee pinjam saat itu kurang lebihnya antara 15 juta bolo. Terus ditambah Shopee pay letter kurang lebihnya di angka 7 juta bolo. Nah, disinilah si Tema ini mulai bermain. Dia bilang kayak gini ke Khairul, bos, misalkan Shopee-mu semuanya Shopee pinjam, Shopee pay letter ini tak pinjam dulu gimana? Nanti setiap bulannya aku yang nyicil kayak gitu loh. Nah, pertama Shopee pinjam bolo, Shopee pinjam di ACC si Khairul. Ya wes tak kasih, tapi nanti dibayar beneran ya. Oke. Sudah cair bolo. Udah cair, langsung cair kan, cepet kan yang namanya Shopee pinjam kan. Nah, lagi bolo, Shopee pay letter bolo. Jadi caranya ada permainan. Jadi tak jelaskan enggak ya? Resiko ini. Jadi intinya pencairan Shopee pay letter ya, gitu, senilai 7 juta bolo. Gilanya di sini. Shopee pinjam udah cair, Shopee pay letter kan harus ada prosesnya, tidak seperti Shopee pinjam. Nah, ada admin di luar orang lah, toko lain lah bolo gitu. Jadi, nah, ini kan saat sudah mau pencairan Shopee pay letter tadi, si Tema ini hubungi si pihak toko yang lain bolo untuk pencairan pay letter tadi. Bilangnya kayak gini, nanti kalau Khairul ini apa ya, meminta uangnya, nanti jangan dikasih ya, karena si Khairul ini punya utang ke aku kurang lebihnya hampir 20 juta. Gila dak, memutarbalikkan fakta lagi nih si Tema. Terus si Khairul ini menghubungi si tempat pencairan tadi. Mas, udah cair ya ini kayak gitu toh. Dan si pencairan tadi kan, admin tadi kan otomatis dia sudah ditempel si Tema ini kan, percaya si Tema sih dulu. Nah, uang yang tadi seharusnya ini apa namanya, masuk ke Khairul ini tidak masuk bolo. Nah, si Tema ini tadi sebelum waktunya pencairan tadi itu dia meminta si Khairul ini untuk, bahasa Jawanya, menalangi bolo. Jadi ditransfer dulu misalkan 7 juta ini cairin. Nah, sebelum pencairan, misalkan hari Senin pencairan nih, hari Minggu si Tema sudah minta 7 juta kepada si Khairul untuk pencairan tadi. Ya udah toh, dikasih si Khairul, ditransfer. Oke, udah masuk 7 juta. Terus kemudian tadi si tokonya tadi di WA si Tema bahwa ini nanti jangan sampai dikasih uangnya, bla bla bla. Nanti dikasih ke aku. Nah, tibalah pencairan bolo. Si admin tadi, si toko pencairan tadi, pay letter, uangnya dikasih kepada si Tema, bukan si Khairul. Karena Khairul tadi kan nalangi sek bolo. Kan gila bolo. Dia menerima 2 kali transaksi yang khusus pay letter bolo. Jadi si uangnya yang Khairul tadi, yang nalangi sek tadi, terus kemudian yang memang itu uang
sudah cair harus masuknya ke Khairul, ini diembat semuanya kepada tema bolo, kan gila tuh, double bolo. Nah udah, ini si Khairul mulai gembreget bolo, jadi pengen ngamuk gitu. Nah ya udah, selang beberapa hari si tema hubungi Khairul, di rumah ndak bos? Ya udah toh, Khairul memang menunggu momen itu. Di rumah, ya wes, si tema meluncur ke rumah si Khairul dan tibalah di situ cekcok bolo. Jadi si Khairul ini benar-benar orang yang tidak pernah marah, dan saat itu juga langsung marah besar sekali bolo, karena sudah dipercaya tapi seperti itu si tema. Akhirnya di situ cekcok gini, tapi ya itu tadi, pintarnya si tema, atau memang dia menggunakan ilmu gendam atau apapun itu, si Khairul ini tidak bisa marah lagi bolo, jadi langsung luluh, langsung diem, ya udah dia meneh gitu. Akhirnya si tema ini pergi bolo dari rumahnya si Khairul. Selang beberapa hari lagi istrinya si tema tadi menghubungi si Khairul. Mas, kira-kira si tema ini ada sangkut pautan hutang enggak sama sampean, kayak gitu. Nah mau tidak mau si Khairul ini kan menjawab, ada mbak, banyak. Ya Allah mas, kok seperti itu? Mas coba ke rumah, nanti kita rebut bareng. Ya udah, ternyata si tema udah diusir mertuanya bolo. Jadi si tema ini kan mau pulang ke rumahnya mertuanya. Nah itu udah diusir bolo, tidak mau menerima lagi yang namanya si tema itu sebagai mantu atau anak mantu. Tidak mau bolo, karena benar-benar mertuanya ini sakit hatinya luar biasa bolo. Terus kemudian pas malam-malam itu, ternyata di rumah mertuanya itu sudah ada teman-temannya si tema dan juga temannya si Khairul bolo, karena satu profesi gitu. Kurang lebihnya ada 6 orang itu yang menjadi korban semuanya dari si tema bolo. Jadi mereka semuanya ke rumah mertuanya si tema dan ketemu si tema di situ, terus kemudian duduk maniskan di tengah-tengah, terus dirubung sama korban-korbannya si tema ini bolo, dengan kasus yang sama, apa ya, penipuan, terus kemudian minjem kamera rental tidak dibayar dan lain sebagainya bolo, dan total nominalnya tuh enggak cepete bolo, jutaan gitu loh kan. Aduh gila gitu loh. Nah setelah itu kemudian si Khairul ini ketemu sama mertuanya si tema, terus sama istrinya si tema, ngobrol-ngobrol menceritakan tentang hutangnya si tema kepada Khairul dengan nominal hampir 100 juta kurang sedikit bolo. Aduh ya Allah ya Allah. Nah mau gimana lagi, mertuanya juga sudah hilang ratusan juta karena ditipu si tema. Otomatis kan mertuanya nggak bisa ngapa-ngapain bolo, mau bantu sedikit ya nggak mungkin. Nah ngapain aku bantu si tema ini kayak gitu. Akhirnya setelah dijelaskan semuanya, akhirnya istrinya tahu bahwa si tema ini benar-benar gila, udah gila soal keuangan kayak gitu. Akhirnya si Khairul pulang. Nah keesokan harinya bolo, mertuanya ini dikabari lagi bro, dari dari temennya, bahwa si tema ini larikan motor orang bro. Jadi sistemnya kayak ini bro. Setelah itu kan setelah pagi kan si tema entah pokoknya jalan kemana gitu, ketemu temennya atau siapapun itu alasannya meminjam motor bro. Terus kemudian motor itu tidak dikembalikan sampai siang hari. Kemudian ini mertuanya ini kan sudah bener-bener wah muangkel bolo, weting kayak gitu. Kemudian mertuanya ini membuat laporan kepada polisi polsek setempat bahwa si tema ini sudah penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Laporan sudah dibikin polisi bolo.
dan mertuanya sudah menyebarkan info tersebut kepada LSM bahwa LSM setempat bahwa orang ini kalau misalkan melihat tolong langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi terdekat. Sore hari akhirnya bolo ketangkep bolo. Nah, motor yang dibawa kabur tadi alhamdulillah tidak dijual ataupun tidak digadaikan bolo. Alhamdulillah motor tadi kembali kepada pemiliknya. Terus si Tema ini ditahan di polsek setempat bolo, di kantor polisi setempat. Akhirnya mertuanya si Tema tadi menelpon si Khairul, Mas tolong ke polsek sini ya, karena ini si Tema udah ketangkep polisi. Si Khairul kan semangat tuh, sampai ke kantor polisi jebret. Nah, setelah bisa dibilang polisi menginterogasi si Khairul dan lain sebagainya, ternyata bolo laporannya tidak diterima bolo. Kan waduh, ternyata tidak bisa dipenjarakan bolo karena perdata piutang, kalau kata seperti itu, piutang. Nah, mertuanya si Tema dan si Khairul ini kan kecewa bolo, kenapa tidak bisa diproses kayak gitu. Nah, akhirnya si Khairul ini menelpon teman-temannya yang menjadi korban si Tema bolo, ditelepon, halo bu, halo bro, halo bos, halo mbak, gini tolong datang ke sini ya. Akhirnya mereka semuanya pada datang, ada sekitar 10 orang. Ada yang kasus sertifikat rumah, BPKB mobil, kamera, dan lain sebagainya. Dengan nominal yang ngeri-ngeri bolo, 35 juta itu masih sedikit bolo. Akhirnya mereka semuanya diinterogasi polisi bolo, dimintai keterangan. Tidak ada yang bisa menjerat si Tema. Aduh, kekecewaan tambah lagi tuh bolo. Kenapa sampai tidak bisa? Aduh, akhirnya sampai malam tidak membuahkan hasil bolo. Jadi bisa dibilang percuma gitu loh. Akhirnya si Khairul mempunyai inisiatif, ya wis lah, tak ikhlas kayak gitu. Si Khairul akhirnya ya wis pulang dan melupakan yang namanya si Tema dengan berbagai uang yang dibawa itu tadi. Dan gilanya lagi nih bolo, si Tema ini setelah esokan harinya kan ditahan 24 jam lah di polsek setempat. Ini si Tema ini keesokan harinya dia membuat story di sosmednya, terus kemudian membuat story di sosmednya bahwa minta tolonglah seperti itu. Tapi alhamdulillah karena semuanya sudah mengenal kelakuan si buruk si Tema ini, tidak ada korban lagi pun. Tapi yang bikin anehnya, dia hubungi si Khairul dan dia bilang seperti ini, kenapa kamu ndak pernah mengingat jasa-jasaku dulu dan lain sebagainya. Padahal bolo, bisa dibilang si Tema tidak punya jasa kepada si Khairul. Ya memang mungkin si Tema ini sudah tidak punya pikiran, wes gendeng gitu. Memang sudah gila gitu. Jadi bisa dibilang si Tema ini kalau misalkan dia menjadi orang yang lurus, wah udah top tier itu bolo. Ngeri itu. Entah ilmunya yang mantep atau memang pikirannya yang super gini, ya tidak tahu bolo. Akhir cerita si Khairul dan si Tema ini memang benar-benar sudah tidak mau, si Khairul pun tidak mau yang namanya kenal si Tema. Dia benar-benar sudah mengubur dalam-dalam luka kepercayaan baik hatinya yang dimanfaatkan si Tema bolo. Dan entah sampai beberapa bulan ke depan tidak pernah mendengar kabar lagi si Tema ini seperti apa, karena dia tidak mau tahu dan tidak mau tahu itu bolo. Entah dia mau mati, mau seperti apa, tidak bisa makan, Khairul tidak mau tahu bolo. Jadi
sampai detik itu si Tema dimanapun itu tidak ada yang tahu bolo, masih hidup atau tidak ada yang tahu. Nah seperti itu bolo. Jadi kisah si Tema yang penipu ulung dari part 1 sampai part 2 yang luar biasa bolo. Jadi entah apa yang digunakan, ilmu gendam atau memang otaknya yang encer, ngeri bro. Jadi bisa diambil hikmahnya, jika mempunyai hati yang baik, mungkin kita harus tidak terlalu 100% percaya kepada orang. Kita harus benar-benar disaring jika percaya kepada orang, dan jangan mudah tertipu dengan janji manis atau omongan manis bro. Mungkin hikmahnya seperti itu bro. Ya kita doakan semoga si Khairul dan para korban-korban si Tema tadi mendapat ganti rezeki yang lebih banyak lagi, lebih barokah lagi, mendapatkan uang yang berlimpah-limpah lagi ketimbang uang yang sudah digerogoti si Tema. Ya semoga itu dikabulkan, semoga mendapat yang ganti yang lebih baik lagi. Oke bolo ngoceh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya di ngoceh-ngoceh yang gak jelas. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe bolo. Matur nuwun. Ketemu lagi ngoceh-ngoceh selanjutnya.